Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat berjumpa kembali dengan channel Lucu TV ya. Mari kita belajar lagi, belajar dan belajar karena ilmu itu nggak ada habisnya ya kan. Lagian saya ini masih pemula, jadi ya kewajibannya belajar. Supaya apa? Supaya ya meningkat pengetahuannya. Itu ya. Oke, sekarang saya melihat di pergol ini scalping di time frame M15. Saya ada entry posisi sell. Alasannya kenapa? Nah ini kemarin ada beberapa teman yang sempat nanya cara membedakan initial break sama dominant break itu gimana. Terus apalagi ya CB1 itu yang mana atau gimana ya? Terus area yang masih fresh itu yang gimana. Nah oke, kita coba ini ya, belajar ini berdasarkan sesuai dengan pemahaman saya guys ya. Jadi kalau nanti misalkan ada miss atau mungkin ada salah-salah ya mohon dimaklumi dan dikoreksi karena memang ya masih pemula. Oke. Jadi yang pertama kenapa saya entry sell di sini ya. Yang pertama saya ini ya sekaligus menjawab ada beberapa pertanyaan. Apa sih yang disebut initial break? Nah ini guys, engulfing ini yang saya sebut, yang biasanya saya identifikasi sebagai initial break. Jadi apa bedanya initial break dengan dominant break? Sebenarnya sama-sama engulfing, cuman bedanya kalau initial break ya itu nggak harus candle besar yang dimatikan gitu ya, nggak harus candle besar yang dimatikan. Baik engulfing yang nggak harus mematikan candle besar ya. Candle yang sebelumnya ini, yang candle biru ini lebih kecil dari candle merah ini. Oke, yang itu engulfing yang biasanya kalau dalam teknik CBR itu disebut initial break. Itu ya. Jadi perbedaannya ya seperti itu. Nah, terus yang kalau dominant break itu gimana? Dominant break itu ya ini. Untuk saat ini mungkin bisa dibilang juga sudah hampir, ini sudah belum ya? Belum ya, pas ya ini ya. Ini loh guys, ini kan ada candle signifikan atau candle dominan, candle panjang ya kan. Nah ini nanti kalau ada candle merah yang bisa close di bawahnya open posisi, open candle yang biru panjang ini, itu namanya dominant break. Apa itu dominant break? Ya candle yang dominan atau candle yang panjang atau candle yang signifikan sudah dihabiskan oleh beberapa candle yang berlawanan. Kalau candlenya yang dominan atau yang panjang itu candle biru, berarti harus di break bawahnya, open bawahnya ya gitu ya. Kalau yang panjang itu kayak gini candle merah ya berarti harus sampai di break penutupannya, pembukaannya yang di atas. Jadi ada candle merah gini misalkan panjang gitu, terus tahu-tahu ada beberapa candle biru kecil sampai pada akhirnya itu ada candle yang close di atas opennya candle merah yang besar itu tadi. Itu yang disebut dominant break. Jadi intinya bedanya dominant break sama initial break itu sama-sama engulfing, cuman bedanya kalau initial break itu cukup 2 candle atau 3 candle sudah bisa mematikan candle sebelumnya yang berlawanan, atau bisa dibilang candle yang berlawanan yang dimatikan itu enggak harus candle yang panjang atau dominan gitu ya. Oke, terus apa yang disebut dengan CB1 ya. CB1 itu yang ini guys, kalau yang ini yang berlakunya yang ini. CB1 itu adalah candle atau engulfing terakhir sebelum harga itu balik atau reversal. Ini kan harga naik, turun, kemudian naik lagi kan. Nah di sini ini kan ada engulfingnya nih guys. Engulfing pertama terakhir ya, engulfing terakhir sebelum akhirnya ini dimatikan oleh candle merah ini. Jadi ini yang disebut CB1 itu ya.
Terus CB2 nya yang mana? Berarti CB2 nya area sini tuh. Jadi kenapa kok saya entry sell di sini? Itu karena ada ini initial break ini. Jadi satu candle merah ini di samping dia sudah membuat initial break, sekaligus langsung memotong atau membreak CB1. Makanya kalau dalam teknik CBR itu kalau ada kejadian seperti ini, open candle ini bisa langsung entry. Stop loss di mana? Stop loss di atas ini. Gitu ya. Oke, terus apa sih area yang fresh? Area fresh itu adalah area yang belum pernah di retest. Jadi sebelum terjadinya candle biru yang saat ini sedang jalan, artinya area sini ini nih guys, ini masih fresh, belum ada candle yang ngeretest. Nah gitu ya, makanya masih bisa dibuat untuk sell. Seandainya ini nanti terjadi seperti ini guys, ini naik kan, ngeretest gini dan beneran nanti turun, terus kemudian balik lagi naik ke arah sini, berarti area ini sudah nggak fresh karena sudah pernah disentuh sama yang di sini tadi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau dilihat trennya itu naik, cuman karena ada pola ini aja saya coba tes ya dengan lot kecil aja, makanya saya tes untuk sell. Terus apalagi ya, initial break, CB1, area fresh, apalagi ya guys ya. Jadi itu aja sih, membedakan initial break sama membedakan dengan dominan break. Oke, saya oke lah guys, nanti kalau misalkan ada lagi yang masih membingungkan bisa ditanya di kolom komentar. Ya kita sharing bersama. Karena apa? Karena memang saya sendiri masih pemula ya guys ya. Oke. Nah di sini saya akan pasang target nanti ya di arah ini, sudah saya ukur sampai di area apa namanya blok ini. Nah oh iya, bagaimana cara menarik Fibonacci-nya? Nah cara menariknya ya ini, kalau sell berarti kita tarik dulu, taruh di apa ini level 100 nya itu di body candle yang ngebreak CB1 nih, body close nya yang merah ini sampai shadow paling tinggi. Kalau misalnya yang shadow paling tinggi bukan yang ini guys, misalkan di sini gitu ya, ambil yang sini yang tinggi paling tinggi. Karena ini yang tinggi ini ya kita ambil yang ini. Tuh mana tadi? Nih. Oke. Berarti target satu ya di sini guys. Target kita nanti pertama di sini, target keduanya di area sini tuh. Oke, sekarang masih floating minus ya, masih up, memang trennya naik. Saya hanya mencoba untuk ngetes ini aja teknik, jadi OP nya nggak banyak-banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 open posisi dengan lot kecil aja nggak apa-apa. Oke, seperti itu, dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. A few moments later. Dan sekarang harga sudah turun guys, sudah turun dan sekarang sudah mendekati area TP ya, area TP1 ya, di level Fibo 161. Nah biasanya memang nanti akan terjadi reject ya, biasanya akan terjadi reject sini, mungkin naik lagi ya. Oke, karena ini ya namanya belajar, saya juga masih scalping sekaligus memantapkan psikologi ya. Yang penting tidak loss dulu, mungkin kita akan close ya, karena ini layer ya, kita akan close berapa ya dapatnya nggak masalah, yang penting kita masih tahap belajar guys.
masih tahap belajar memperdalam ilmu. Nah nanti kalau sudah semakin bagus, semakin paham bener, nah kita bisa target yang lebih lagi gitu ya guys ya. Mungkin untuk sementara video ini saya cukupkan, semoga bermanfaat dari beberapa yang saya sharingkan. Semoga ya ada sesuatu yang bisa diambil. Kalau memang salah ya mohon dikoreksi, karena memang jujur saya ini masih pemula guys ya kan. Oke ya, saya cukupkan saja guys, sampai situ guys ya, sampai sini aja. Kita nggak usah terlalu banyak dulu, disesuaikan dengan kemampuan lah, karena kalau saya melihat memang sebenarnya trennya itu tren naik. Ini tadi hanya mengetes karena ada pola pola ya momen di time frame 5, momennya juga di time frame kecil, jadi nggak bisa nahan terlalu lama. Oke, begitu saja guys. Nanti kalau ada momen kita trading lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.